Tiara mendorong kursi roda Abimana masuk ke dalam rumah sakit. Kedatangan mereka cukup menyita perhatian para petugas rumah sakit maupun pasien di sana. Banyak yang menundukkan kepala dan menyapa Abimana dengan hormat saat mereka berpapasan. Abimana dengan gayanya yang penuh wibawa hanya balas mengangguk saja. Pria itu meskipun duduk di kursi roda, tapi karismanya tidak berkurang sedikitpun. Tiara yang berada di belakang Abimana semakin merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Dia melihat orang lain begitu menghormati Abimana, meski kondisinya tidak lagi mampu berjalan. Tiara hanya bisa balas tersenyum kepada orang-orang yang ikut tersenyum kepadanya saat mereka menyapa Abimana. "Tuan, saya daftarkan Tuan dulu ya, Tuan tunggu sebentar." "Tidak perlu, langsung aja ke lantai 2, kita Abimana." "Oh, baik Tuan." Tiara pikir mereka harus mendaftar seperti pasien pada umumnya, tapi ternyata mereka tidak perlu repot-repot untuk itu. Abimana menunjukkan jalan ke ruangan yang akan mereka tuju. Dan benar saja, di ruangan tersebut sudah ada seorang dokter dan perawat yang menunggu mereka. "Selamat datang Tuan Muda Williams. Senang sekali akhirnya Tuan mau melanjutkan pengobatan Tuan lagi," ucap dokter parubaya yang bernama Dr. Joe. Dokter itulah yang biasa menangani Abimana. "Ya, aku ingin melanjutkan pengobatanku. Aku harap bisa segera lepas dari kursi roda ini," saut Abimana dengan wajah datarnya seperti biasa. "Tentu bisa Tuan, yang penting Tuan harus menjalani pengobatan secara kontinu supaya kondisi Tuan segera membaik," jelas sang dokter. Lalu dokter tersebut beralih menatap Tiara yang berada di belakang Abimana. Dari pakaiannya tidak terlihat seperti seorang perawat. Mau dibilang kekasih, sepertinya Tiara bukan tipenya Abimana. Gadis itu tampak begitu kalem dan polos. "Nona ini," ucap dokter itu terputus. "Dia yang menemaniku ke sini," potong Abimana yang membuat ambigu. "Bisa kita mulai sekarang?" tanya Abimana mengalihkan pembicaraan. "Oh, tentu Tuan. Kita akan mulai dari pemeriksaan kesehatan Tuan." Abimana pun mulai diperiksa oleh sang dokter. Selama pemeriksaan berlangsung, Tiara tampak setia menemaninya. Sesekali saat Abimana melihat ke arah Tiara yang sedang memperhatikannya, gadis itu tampak mengacungkan jempol menyemangati Abimana. Disemangati seperti itu membuat Abimana tampak besar keinginannya untuk sembuh. Kalau bukan karena gengsi, mungkin Abimana sudah berteriak saking senangnya sangat disemangati oleh Tiara. Tapi ia tidak mungkin melakukan hal itu. Ia hanya membalas Tiara dengan anggukan saja. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga beberapa tes untuk melakukan gerakan ringan, Abimana diperbolehkan untuk pulang. Ia diminta untuk melakukan pemeriksaan lagi minggu depan. Tiara yang kini sedang mendorong Abimana menuju keluar, matanya berkeliling melihat ke sekitar rumah sakit. Ia berharap bisa bertemu bibi atau nenek. Mau izin pada Abimana, tapi ia sangat sungkan. Lalu tidak lama saat mereka berjalan melalui sebuah koridor rumah sakit, terdengar suara wanita tua yang memanggil nama Tiara berulang kali. "Tiara, Tiara, hei, bocah kecil," panggil nenek dengan suara gemetar karena usia yang sudah lanjut. Tiara langsung menoleh ke arah suara tersebut. Matanya berbinar saat melihat nenek yang sudah beberapa hari ini tidak ia temui. Ia merasa rindu. "Siapa wanita itu?" tanya Abimana saat melihat nenek didorong oleh seorang suster menuju ke arah mereka. "Tuan, itu nenek yang saya ceritakan pada Tuan. Boleh saya menghampirinya?" pinta Tiara dengan tatapan memelas. Abimana mana bisa tahan melihat wajah polos dengan mata memelas seperti itu. Jangan lama." "Oke Tuan," saut Tiara kegirangan. Belum sempat Tiara pergi ke arah sang nenek, nenek tersebut sudah lebih dulu menghampiri mereka. "Hei gadis kecil, kau kemana saja?
Sudah beberapa hari ini kau tidak kelihatan, gerutu nenek. Tiara tersenyum senang mendengar omelan si nenek. Berarti nenek itu dalam keadaan sehat kalau masih kuat mengomel. Detik selanjutnya, Tiara membungkuk lalu memeluk nenek itu dengan rasa rindu yang mendalam. Nek, aku rindu omelan nenek. Sehari tidak mendengar suara nenek, sepertinya hidupku hampa sekali. Nenek apa kabar? Goda Tiara lalu melepaskan pelukannya. Kau ini paling bisa menggodaku, cibir nenek sambil memukul lengan tangan Tiara. Aku serius, Nek. Aku memang rindu omelan nenek, ujar Tiara. Aku tidak percaya, kau pasti mau menyenangkanku saja kan? Jadi, kau kemana saja lama tidak kelihatan? Penampilanmu sekarang juga lebih baik. Kau bekerja di mana? Sudah jadi manajer? Tanya nenek yang membuat Tiara tertawa. Nenek bisa aja. Oh ya Nek, aku kesini bersama tuan mudaku. Perkenalkan, namanya Tuan Abimana. Abimana, maaf, siapa ya Tuan? Tiara lupa dengan nama panjang Abimana. Abimana sedikit mendekat pada nenek dan mengulurkan tangannya. Sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Saya Abimana Williams, ucap Abimana dengan ramah. Williams? Kok Tuan muda Williams? Pengusaha itu? Tanya nenek terkejut sambil bersalaman dengan Abimana. Abimana mengangguk. Dirinya memang cukup terkenal di kota itu. Nenek mengenal Tuan Abimana, tanya Tiara. Tentu saja, siapa yang tidak kenal pengusaha muda dan kaya sepertinya? Kenapa kau bisa mengenalnya? Tanya nenek penasaran. Dia... Perkataan Tiara terputus. Tiara teman saya. Dia mengantar saya melakukan pemeriksaan ke dokter. Potong Abimana. Tiara terkejut dengan jawaban Abimana, tapi dia tidak berani membantah. Wah, nenek tidak menyangka kalian berteman. Tapi bagaimana bisa? Tuan Abimana, setahu nenek, gadis kecil ini bukan orang berada. Abimana tersenyum kecil. Siapapun bisa menjadi teman saya. Yang penting hatinya tulus untuk berteman. Nenek pun mengangguk. Tuan benar. Gadis kecil ini biarpun kadang menyebalkan tapi hatinya tulus. Nenek senang dia bisa berteman dengan orang seperti Anda, Tuan. Oh ya, nenek doakan Tuan segera sembuh dan bisa berjalan lagi seperti dulu. Terima kasih, Nek. Saya juga doakan yang terbaik untuk kesembuhan nenek. Tuan sangat baik. Semoga hidup Tuan selalu berkah. Nenek harap Tuan sehat selalu dan apa, Nek? Tanya Abimana. Dan bisa menjaga gadis ini dengan baik. Tiara gadis yang baik. Dia butuh pria yang baik juga untuk menjaganya. Tiara tertegun. Kenapa nenek bicara seperti itu? Apa karena tadi Abimana bilang bahwa mereka berteman? Tiara jadi canggung mengingat ia hanya sekedar perawat Tuan Abimana saja. Nenek tidak perlu khawatir. Saya akan menjaganya, ucap Abimana dengan yakin. Manusia dipegang perkataannya, Tuan, balas nenek penuh makna. Dan saya akan melakukan apa yang sudah saya katakan, jawab Abimana tanpa ragu. Sementara Tiara hanya menggaruk keningnya yang tidak gatal. Ia merasa pembicaraan antara nenek dan Abimana makin melebar kemana-mana. Mereka sepertinya harus cepat-cepat dileraikan. Kemudian Tiara pun berpamitan pada sang nenek untuk segera pulang. Sebelum berpisah, nenek sekali lagi meminta Abimana untuk memenuhi perkataannya. Nenek memang suka bicara macam-macam. Tuan tidak perlu terlalu mendengarkannya, ucap Tiara saat mereka berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Abimana menoleh pada Tiara. Aku akan menepati perkataanku. Terserah Tuan aja. Saya hanya tidak mau Tuan kepikiran soal itu. Apa kau ragu kalau aku bisa menjagamu? Tanya Abimana. Bukan Tuan, bukan begitu. Nenek memang suka bicara tentang banyak hal. Tidak perlu terlalu didengarkan. Jawab Tiara takut Abimana salah paham.
Aku rasa perkataannya serius. Dia mengulang sampai 3 kali agar aku menjagamu. Terdengar seperti sebuah wasiat dibandingkan sebuah basa-basi. Tiara mendadak mematung. Saat Abimana mengatakan itu seperti wasiat, hatinya mendadak gelisah. Apa benar itu wasiat dari nenek untuk Abimana? Tapi nenek kan masih sehat-sehat aja. Kenapa harus menyampaikan wasiat seperti itu? Melihat wajah Tiara berubah bendung, Abimana mengerti perasaan Tiara sekarang. Nenek akan baik-baik aja. Tiara menoleh ke arah Abimana lalu mengganggu. Iya Tuan, semoga nenek sehat selalu dan panjang umur. Di perusahaan milik keluarga Williams, Jody yang sedang membaca berita di media sosial sontak melebarkan matanya saat melihat isi berita tersebut. Tuan mudanya, Abimana Williams, menjadi headline pada pemberitaan hari ini. Pada pemberitaan tersebut juga terpampang jelas foto saat Abimana berada di depan rumah sakit dengan posisi duduk di atas kursi roda dan ada Tiara yang mendorongnya di belakang. Tiara bahkan ikut jadi bahan pemberitaan. Banyak yang penasaran akan sosok gadis yang menemani Abimana itu. Ada yang mengira itu adalah kekasih baru Abimana, ada yang mengatakan itu hanyalah perawatnya saja, tapi jika dilihat dari penampilannya tidak seperti seorang perawat. Jody melihat dengan teliti pakaian yang dipakai oleh Tiara. Ia jadi teringat kalau Abimana sempat memintanya membawa banyak pakaian wanita kemarin. Ia yakin pakaian itu pasti untuk gadis yang bersama Abimana di rumah sakit, bukan untuk Carla. Ada rasa lega dalam hati Jody saat tahu Abimana tidak memberikannya untuk Carla. Apa-apaan ini? Jody bergumam geram saat ada berita lain yang bersifat provokatif. Berita itu seolah menjelek-jelekkan Abimana yang saat ini lumpuh dan tidak mampu memimpin perusahaan lagi. Mereka mempertanyakan kredibilitas perusahaan keluarga Williams itu. Sepertinya ada yang mau bermain licik. Mereka sengaja menggunakan Tuan Abimana sebagai tumbal untuk menjatuhkan nama baik perusahaan. Umpat Jody dengan kesal. Tidak lama kemudian telepon di meja kerja Jody berbunyi. Ia pun segera mengangkatnya. Halo Tuan, Tuan, apa Tuan sudah melihat berita di media? Ada beberapa investor yang menghubungi saya dan minta diadakan meeting segera. Mereka tidak mau saham Williams anjlok karena pemberitaan seperti ini Tuan. Usai ucap si penelpon yang tak lain adalah salah satu manajer di sana. Jody memijit pangkal hidungnya yang terasa pusing. Ia sudah dapat memprediksi hal seperti ini akan terjadi. Minta mereka untuk bersabar sebentar. Saya akan mendiskusikan ini dengan Nyonya Fiona. Jawab Jody. Baik Tuan. Oh ya Tuan, apa Tuan Abimana sama sekali tidak akan datang lagi mengunjungi perusahaan ini? Ada beberapa investor yang juga bertanya tentangnya dan mengharapkan kehadirannya jika ada meeting Tuan. Kepala Jody rasanya makin berdenyut. Mana mungkin Abimana mau datang dengan kondisinya sekarang? Ia hanya senang mengurung diri di kamar sejak kecelakaan. Nanti kuurus soal itu. Lakukan aja yang apa yang aku perintahkan tadi. Tuk. Jody pun meletakkan kembali telepon itu ke tempatnya dengan kasar. Ia malas mendengar pertanyaan lain lagi. Sementara itu di kediaman Williams juga berita itu sudah tersebar. Tiara dapat melihat raut wajah yang berbeda dari Abimana saat tuan mudanya itu membaca berita di salah satu media elektronik di tabletnya. Mereka sekarang sudah berada di kamar Abimana. Abimana terdengar mendengus. Tiara semakin khawatir Abimana akan mengamuk lagi. Sebenarnya siapa yang berani mengambil gambar saat kami ke rumah sakit tadi? Tuan Abimana baru saja bagus moodnya. Sekarang malah dirusak lagi dengan pemberitaan seperti itu. Dasar manusia tidak punya kerjaan. Bisanya cuma mengganggu ketenangan hidup orang aja. Umpat Tiara dalam hati. Tiara, Tuan mau minum jus? Atau mau makan cake coklat?
Saya rasa itu bisa membuatmu Tuan menjadi baik. Tuan mau mencobanya? Tiara langsung memotong perkataan Abimana dengan cepat sebelum Abimana marah dan menyuruhnya pergi lagi. Abimana menaikkan satu alisnya. Ia tidak mengerti mengapa Tiara bersikap seperti itu. "Kau ini kenapa? Tingkahmu tidak aneh?" tanya Abimana. Tiara menunduk malu sambil menggaruk keningnya yang tidak gatal. "Maaf Tuan, saya hanya mencoba menghibur Tuan aja. Saya tahu Tuan pasti sedang kesal dengan pemberitaan di media. Makanya saya memberikan solusi supaya Tuan bisa kembali seperti tadi moodnya." "Memang tadi moodku seperti apa?" tanya Abimana sambil menatap intens pada Tiara. "Tadi mood Tuan sudah baik. Tuan sudah mau jalan pagi ini dan mau ke rumah sakit. Tapi pulang dari sana malah mendapatkan berita seperti ini. Tuan pasti kesal. Saya aja kesal sama orang yang menyebarkan berita itu. Seperti kurang bahan berita saja," jawab Tiara dengan ekspresi kesalnya. Ia bahkan mengepalkan kedua tangannya. Melihat ekspresi Tiara yang seperti itu, Abimana rasanya ingin sekali tertawa terbahak-bahak. Gadis ini lucu sekali wajahnya saat sedang sok-sokan marah. Tapi Abimana tetap menjaga wibawanya. Ia hanya tersenyum samar. "Aku memang kesal. Ingin sekali aku menghancurkan orang yang membuat berita ini dengan tanganku sendiri. Aku rasa aku ingin mematahkan tangannya." Tiara menelan salivanya dengan susah payah saat mendengar perkataan Abimana yang tampak serius. Ia tidak bisa membayangkan seseorang akan dipatahkan tangannya atas berita yang ia buat. Pasti menyeramkan. Abimana melihat Tiara bergidik ngeri. Muncul ide jahil di kepalanya untuk mengerjai Tiara. "Apa kau pernah mematahkan tangan seseorang?" tanya Abimana. Tiara tampak meringis sambil saling meremas kedua tangannya. Ia mendadak ngeri membayangkan dirinya yang melakukan itu. "Pernah tidak?" ulang Abimana dengan serius. "Tidak Tuan," jawab Tiara sambil menggeleng cepat. "Bagus. Kalau begitu, aku akan mencari tahu siapa yang berani menulis berita itu, lalu aku akan menugaskanmu untuk mematahkan tangannya." Mata Tiara membola sempurna mendengar perkataan Abimana. Membayangkannya saja sudah berhasil membuatnya meringis ketakutan. Apalagi kalau harus melakukan itu secara nyata. Tiara tentu tidak akan mau melakukannya. "Tidak Tuan, saya tidak mau," tolak Tiara secara terang-terangan. "Kau membantahku?" tanya Abimana dengan pelan tapi mencekam. Bukan Tuan, tapi saya tidak tega melakukan hal itu. Saya tidak sanggup. Lagi pula saya kan bertugas merawat Tuan, bukan mematahkan tangan orang lain," jawab Tiara seraya menunduk takut. "Itu artinya kau membantahku," Abimana pura-pura marah. "Tidak Tuan, ampun Tuan, saya hanya tidak berani melakukannya." Tiara memasang wajah memelasnya. Abimana memang nakal. Ia ingin tergelak melihat ekspresi Tiara, tapi ditahannya sekuat hati. "Kau bilang belum pernah melakukannya, bukan? Makanya aku memberimu kesempatan melakukan ini. Ini akan jadi pengalaman menyenangkan bagimu. Mematahkan tangan orang yang menyebarkan berita buruk tentangku." Pengalaman menyenangkan apanya? Aku bukan psikopat Tuan, teriak Tiara dalam hati. Ya, tentu dia hanya berani meneriaki Abimana dalam hatinya saja. "Maaf Tuan, tapi saya tidak bisa melakukannya," ucap Tiara yang masih menunduk. Abimana pura-pura mendengus kesal. Ia pun mendekatkan kursi rodanya ke Tiara. Ia meraih satu tangan Tiara dengan tiba-tiba. "Kalau kau tidak mematahkan tangannya, biar aku patahkan saja tanganmu ini," ketus Abimana. Tiara sangat terkejut dan panik. Ia berusaha menarik kembali tangannya yang dipegang oleh Abimana. "Tuan, saya mohon jangan Tuan. Jangan seperti ini. Saya tidak salah." Tiara tentu ketakutan. Sudah kemarin dicekik, masa sekarang tangannya malah mau dipatahkan? Dia pun meronta menarik-narik tangannya minta dilepaskan. "Tuan, tolong lepaskan saya Tuan." Tiara memohon dengan wajah memelas. "Kau harus menjadi pengganti tangan yang akan dipatahkan."
Abimana semakin menakutkan gadis itu. "Tuan, apa salah saya? Saya mohon jangan patahkan tangan saya. Lepaskan saya, Tuan." Tiara terus menarik tangannya, tapi tenaganya tak cukup kuat melawan Abimana. Tangannya bahkan sampai merah karena Abimana terlalu kuat memegangnya. "Tuan, tangan saya sakit. Tolong lepaskan. Berjanjilah kau akan menuruti kemauanku." "Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak setega itu, Tuan," tolak Tiara. Tiara semakin kuat menarik tangannya. Abimana pun membalas menariknya hingga Tiara tersungkur ke depan dan jatuh tepat di pangkuan Abimana. Bersambung.